Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dalam kajian menuju negeri abadi. Sebagaimana yang para pemirsa yang setia mengikuti kajian ini, kita sudah membahas negeri abadi yang pertama, yaitu neraka. Di mana ketika seorang berjalan sampai ke akhirat, maka dia akan menuju dua negeri abadi. Imma negerinya ke neraka ataupun negerinya ke surga. Tentang neraka sudah kita bahas. Sekarang kita bahas tentang surga. Untuk mengingat kembali bahwasanya ketika kita mempelajari tentang hisab, setelah umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka nanti akan ada hisab. Akan ada hisab. Kaum muslimin dalam masalah ini ada tiga. Ada yang masuk surga dengan tanpa hisab dan juga dengan tanpa adab. Mereka langsung Allah masukkan ke dalam surga. Mereka sebanyak 70.000 orang, atau dalam riwayat Imam Ahmad jumlah mereka 4,9 miliar, dan dalam riwayat yang lain jumlah mereka yaitu 4,9 juta. Di mana kriteria mereka yaitu mereka yang la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah, wala yaktawun, tidak menggunakan pengobatan yang kai itu menggunakan besi panas yang ditempelkan di tempat yang sakit. Wala yatatayyarun, mereka tidak melakukan tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka sepenuhnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwah, ada kaum muslimin yang dia harus dihisab. Di mana sudah kita pelajari juga, hisabnya ada dua jenis. Hisaban yasira wa hisaban asira. Hisab yang mudah dan hisab yang sulit. Adapun hisab yang mudah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menginterogasi seorang mukmin hanya antara dirinya dan orang mukmin tersebut. Dan Allah jadikan ada ciptakan penutup
Jadi hanya Allah dan dialah yang berdialog. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosanya. Dan Allah beri dia buku catatan amalan dari sebelah kanan. Maka setelah itu dia bawa buku catatan amalan yang dari sebelah kanan tersebut. Dia pun mengatakan kepada yang lain, ha umuqra'u kitabiyah. Inilah buku catatan amalanku. Silahkan kalian baca. Dia jangan bangga menunjukkannya. Dan orang ini masuk ke surga. Tidak melalui via neraka. Ada yang azab hisab asir. Yaitu yang sulit. Ini yang kata Rasulullah SAW, man husibah udzibah. Mereka yang dihisab pasti akan diazab. Merekalah yang akhirnya masuk ke dalam surga, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang masuk surga tadi, ya, yang penghuni yang calon-calon masuk surga, maka mereka semua akan berkumpul di sebuah jembatan yang letaknya antara surga dan neraka. Di situ mereka akan mengkisos jika memang masih ada sisa-sisa kezaliman yang terjadi antara mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah untuk dibukakan pintu surga. Dan dibukakanlah pintu surga tersebut. Memang direncanakan oleh Allah bahwasanya pintu surga tidak dibuka untuk pertama sekali kecuali untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian sisanya orang-orang mukmin. Kemudian ikhwah, kita juga sudah pelajari bahwasanya yang pertama masuk surga itu siapa? Yang pertama masuk surga adalah fuqara'ul muhajirin, yaitu para orang-orang fakir muhajirin. Baru kemudian orang-orang kaya yang berikutnya. Jarak masuknya antara orang kaya dan orang fakir muhajirin, yaitu ada satu riwayat yang menyebutkan 50 tahun. 50 tahun. Ada yang menyebutkan yaitu 500 tahun. Demikian ikhwah, ya. Ada yang menyebutkan 40 tahun, ada yang menyebutkan 500 tahun. Hanya kemarin disebutkan gimana cara mentaufik, mengkompromikan antara riwayat 50 tahun dan 40 tahun dengan 500 tahun. Ikhwah, apabila waktu tersebut dibandingkan dengan orang fakir yang pertama masuk, ya, orang fakir yang pertama masuk dengan orang kaya yang terakhir masuk surga, ya, itu jaraknya sekitar 500 tahun. Tapi kalau dibandingkan jarak waktu antara orang fakir yang terakhir masuk surga dengan orang kaya yang pertama masuk surga, itu jaraknya 40 tahun. Itu sebagaimana sudah kita jelaskan, ya, dan juga dijelaskan oleh penulis. Masyaallah muslimin rahimanallah wa iyyakum. Dan masuklah mereka ke surga. Tersisa orang-orang yang masuk neraka ini bagaimana nasibnya? Karena sebuah konsep ahli sunnah wal jamaah bahwasanya setiap orang muslim setipis apapun keimanannya maka dia dipastikan masuk surga. Mungkin para pemirsa masih ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtanun." Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ikhwah, para ulama mengartikan ulaika lahumul amnu ini dengan dua makna. Yang pertama, ulaika lahumul amnu, mereka adalah orang yang berhak mendapatkan keamanan, berhak mendapatkan keamanan tidak masuk surga. Jadi aman sama sekali dari ancaman neraka. Yang kedua, yaitu mereka yang aman dari kekalnya dalam neraka. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, siapapun orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam, selama dia tidak murtad, setipis apapun keimanannya,
walaupun dia masuk neraka dikarenakan kesalahan-kesalahannya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dosa-dosanya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dihukum, maka walaupun mereka masuk ke dalam neraka, suatu hari nanti mereka akan Allah ambil dari surga dan Allah ambil dari neraka dan akan diletakkan ke surga. Inilah yang akan kita bacakan hadis-hadisnya, yaitu para pendosa yang masuk ke surga. Ya, para pendosa yang masuk ke dalam surga. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Rawa Muslim fi sahihihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama ahlun naril ladzi hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyun. Adapun penduduk neraka yang mereka sudah berada dalam neraka, maka mereka di dalam neraka itu la yamutuna fiha wa la yahyun. Mereka dalamnya tidak mati-mati dan juga tidak hidup. Artinya setengah mati. Beda halnya ikhwah dengan api yang ada di muka bumi ini. Manusia, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia itu pasti akan merasakan kematian. Manusia sudah yang belum mati, kalau dia terbakar, dibiarkan di dalam api, maka secara umum, kecuali kalau takdir Allah Subhanahu wa taala, secara umum dia akan mati. Ya, orang yang terbakar jika terbakar dalam api dengan waktu yang lama, maka secara umum dia akan mati kecuali yang memang Allah takdirkan tidak mati. Demikian ikhwah. Tetapi dalam neraka mereka dibakar habis-habisan yang panasnya 99 kali lipat dibandingkan panas api yang terpanas di dunia. Namun mereka merasakan panas yang dahsyat, yang bersangatan. Tetapi ya suatu hari nanti, tapi mereka dalam neraka itu tidak akan mati-mati, takkan pernah mati. Demikian ikhwah, la yamutuna fiha wa la yahyun, dan mereka tidak mati dan tidak hidup. Walakin nasun asabathumun nar bidhunubihim aw qala bi khotoyahum. Adapun manusia yang mereka masuk neraka akibat dosa yang mereka lakukan, bukan dikarenakan kekufuran, ya akibat dosa yang mereka lakukan, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sebagaimana yang konsep ahli sunnah, ikhwah, ini konsep ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi masih mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ingat, bagi siapa yang dikehendaki. Berarti ada yang Allah kehendaki Allah ampuni, dosa-dosa tersebut Allah ampuni, dan ada yang Allah kehendaki tak diampuni dia. Kalau dosanya tak diampuni, maka jalur dia menuju surga harus melalui via neraka dahulu. Demikian ikhwah. Ya, itulah dia jalurnya. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuk neraka dulu. Jadi dia dibersihkan dahulu dia. Ya, karena memang azab itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk dia neraka dahulu hingga akhirnya suatu hari nanti Allah akan ambil dia dari neraka dan Allah letakkan dia dalam surga. Yang musyrik bagaimana? Yang musyrik tidak akan keluar dari neraka. Karena apa? Karena mereka tidak Islam, mereka tidak muslim. Kalau yang riya bagaimana? Bukankah riya itu syirik? Ya, riya itu syirik. Hanya saja memang sebagian ulama mengkategorikan itu sebagai dosa besar, sehingga ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Sebagian lagi mengatakan tidak, dia termasuk dalam kategori syirik. Hanya saja bukan syirik yang menyebabkan dia kekal selamanya dalam neraka.
Demikian ikhwah, rahimanallah. Ya, dia tidak akan diampuni dosanya, tapi dia nanti akan dibersihkan melalui azab neraka. Beda halnya yang bukan syirik. Bisa saja Allah ampuni, akhirnya dia masuk surga. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi adapun walakin nasun asabathumun naru bidzunubihim aw qala bi khotoyahum fa amatathum imatatan. Adapun orang-orang yang mereka diazab dalam api neraka dikarenakan kesalahan-kesalahan mereka, fa'amatathum imatatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan matikan dia sejenak. Hatta idza kanu fahman, hingga mereka menjadi arang, udzina bisyafa'ati, dan diizinkanlah dia untuk mendapatkan syafaat. Faji abihim dobairun, maka mereka pun didatangkan sekelompok orang. Jadi bukan satu persatu, tapi sekelompok didatangkan. Fabutsu ala naril jannah, dan mereka pun akhirnya ya disiram dengan, mereka pun disiram atau mandi dengan air surga, dengan air sungai yang ada di surga. Kemudian summa qila, kemudian dikatakanlah kepada mereka, ya ahlal jannati afidu alaihim. Fabutsu ala anhari jannah, maka mereka tadi yang penduduk surga yang sudah kering tadi itu, yang sudah jadi arang tadi itu, maka dibawa ke sungai-sungai yang ada di surga. Kemudian Allah berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannati afidhu alaihim, wahai penduduk surga, siramkan mereka air surga. Ya, maka penduduk surga pun nyiram. Wah, mereka disiram rame-rame oleh penduduk surga. Demikian ikhwah. Karena ikhwah di situ mereka sudah menjadi calon penduduk surga. Dan yang namanya penduduk surga ini ikhwah, satu dengan lain itu saling menyayangi. Rasulullah katakan kaqalbin rajulin wahid, seperti satu orang yang hanya memiliki satu hati. Seperti kita ikhwah, seperti kita. Antara tangan kiri dengan tangan kanan itu tidak ada pernah saling iri-irian, dengki-dengkian. Yang kiri sudah pasrah bahwasanya tugasnya untuk yang kotor-kotor. Yang kanan sudah dia terima bahwasanya dia tugasnya untuk yang bersih-bersih. Tidak pernah tangan kiri itu komplain dengan tangan kanan. Ketika tangan kiri terluka, maka tangan kanan yang merawatnya, dan demikian juga sebaliknya. Walaupun kiri yang senantiasa untuk yang kotor-kotor, tapi dia tak pernah komplain. Ketika terjadi luka, ketika terjadi accident misalnya pada tangan kanan, dialah yang merawatnya, yaitu tangan kiri. Gak ada tangan kiri mengatakan biarlah di situ, biar dia rasakan. Tak pernah ikhwah. Begitulah seluruh penduduk surga. Kaqalbin rajulin wahid. Jadi ketika teman-temannya datang dari neraka untuk menuju surga, itu senang mereka ikhwah. Makanya afidu ya ahlal jannah afidu alaihim, wahai penduduk surga, siramkan mereka. Mereka pun disiram ikhwah, dimandikan. Masya Allah ya. Jadi penduduk surga yang dibawa ke surga, mereka ramai-ramai digiring ke sungai-sungai surga, disiramilah mereka itu oleh penduduk surga. Masya Allah. Fayambutuna nabatal habbati takunu fi hamilis sail, maka mereka pun tumbuh itu bagaikan, kalau bahasa kita, bibit yang terbawa oleh aliran air. Bibit kan biasa ikhwah. Kebayang kita enggak kacang hijau yang akhirnya menjadi kecambah, kira-kira. Jadi kalau kacang hijau itu kita sebarkan misalnya di goni yang basah, itu bagaimana? Digonilah, kemudian kita siramlah goni tersebut sehingga menjadi basah. Besok bagaimana kita lihat? Tumbuh, masya Allah, putih-putih begitu. Nah, lebih kurang begitulah ikhwah, lebih kurang. Demikian ikhwah, itulah lebih kurang. Tumbuh mereka jadi putih. Tadinya kan fahman ikhwah. Tadinya dia arang, sudah gosong bagikan arang, ya, sudah gosong bagikan arang. Dibawalah ke sungai-sungai surga. Kemudian penduduk surga menyiramin mereka dengan air surga. Dan mereka pun akhirnya tumbuh putih. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Ramai begitu. Ya bayangkan saja ketika kita tebarkan kacang hijau di goni. Tahu ya goni? Tahulah ya ikhwah ya. Goni yang kering, kemudian kita sirami goni tersebut hingga basah. Di situ ada kacang hijau berserak.
Biarkan 2 atau 3 hari, tumbuhlah kecambah-kecambah. Kalau orang Medan bilang toge. Gimana indahnya ikhwah, putih-putih, badan mereka putih, badan tadinya hitam-hitam. Demikian ikhwah, ya senang, penduduk surga senang menyambut mereka. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wali Muslimin, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadits Jabir bin Abdullah yarfa'uhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih dari Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aqwaman yakhrujuna minan nari yahtariqun. Sesungguhnya suatu kaum keluar dari neraka yahtariqun dengan kondisi yang gosong. Illa darati wujuhihim, kecuali bundaran wajahnya. Jadi semua tangan gosong, badan gosong, kaki semua gosong ikhwah. Kita udah bisalah bayangkan gosong itu apa warnanya. Saya kira tidak ada yang membayangkan kita gosong itu warnanya kuning, tak ada. Ya, pasti gosong itu warnanya hitam. Ustadz, apakah nanti gosong di akhir itu warnanya hitam? Allahu alam. Intinya zahirnya begitu. Ya, zahirnya seperti itu. Jadi ikhwah, ya, jadi mereka ini sudah terbakar habis. Demikian gosong kecuali wajah. Demikian ikhwah, wajah ini illa daratul wujuh, kecuali wajah. Jadi wajah ini tidak terbakar, tidak gosong. Hatta yadkhulul jannah, hingga mereka masuk ke dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman, babu adna ahlil jannati manzilatan, yaitu bab penduduk surga yang paling rendah rumahnya. Kemudian wa haula'il ladzina yakhrujuna minan nari wa yadkhulunal jannata yusammihim ahlul jannati bil jahannamiyyin. Mereka yang tadi yang diambil dari neraka kemudian dibawa ke sungai surga, kemudian penduduk surga pun ramai-ramai menyirami mereka, memandikan mereka, dan mereka pun tumbuh bagaikan kecambah yang kita katakan tadi, ya, lebih kurang seperti itulah tasawurnya. Apa kata penduduk surga? Penduduk surga menamakan mereka al-jahannamiyun. Penduduk jahannamiyun, ya, mantan penduduk neraka jahanam gitu. Fi Sahihil Bukhari, datanya yaitu bisa kita lihat dari Sahih Bukhari, an Imran bin Husainin radhiyallahu anhuma, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suatu kaum akan keluar dari api neraka, dari neraka jahanam, dikarenakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah juga mengeluarkan orang-orang neraka jahanam ini, al-jahannamiyun ini, dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulunal jannah, dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam surga. Yusammuna al-jahannamiyin, disebutkan namanya dengan sebutan jahannamiyun. Ikhwah, kita nggak bisa bayangkan betapa bahagianya mereka, ikhwah. Ya, betapa bahagianya. Mereka baru saja mengalami proses pembakaran, disiksa habis-habisan dengan siksa yang sangat luar biasa, yang nggak akan tertahankan oleh penduduk, bahkan seluruh, mungkin alam ini pun nggak akan tertahankan. Mungkin bumi pun hancur kalau dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Saking panasnya sangat luar biasa. Demikian ikhwah, bayangkan mereka sudah selesai, ya, sudah selesai menjalani masa siksaan. Kemudian mereka berjalan menuju surga. Allahu Akbar, itu luar biasa. Bahagia yang mereka rasakan. Ada satu hadis ikhwah, yaitu orang yang terakhir masuk surga. Bayangkan, orang yang terakhir masuk surga, berarti orang yang terakhir juga keluar dari neraka. Sisanya sudah orang yang kekal dalam neraka. Dialah orang yang terakhir keluar dari neraka. Jadi gimana ekspresinya? Ketika dia keluar dari neraka, dia lihat ke belakang.
Apa katanya? Alhamdulillahilladzi anjani mink. Segala puji bagi Allah telah menyelamatkan aku darimu wahai neraka. Sungguh aku telah diberi Allah nikmat yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumku. Sampai seperti itu perasaannya. Dia orang terakhir keluar neraka. Dia orang terakhir keluar neraka. Yang lainnya sudah masuk surga. Dialah yang terakhir yang akan masuk surga. Demikian, tapi perasaannya ketika terlepas dari api neraka ini, Allahu Akbar, rasanya. Sungguh Allah telah memberikanku nikmat yang luar biasa yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumku. Saking bahagianya, ikhwah. Kemudian masuklah dia ke dalam surga. Ya, surga sudah sangat sangat indah. Dia lihat surga sudah penuh nih. Surga sudah penuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan padanya, "Kamu mau nikmat surga?" "Mau ya Allah." "Kamu bayangkan kemewahan yang pernah kamu lihat di muka bumi. Bayangkan semua kesenangan, kemewahan semua. Udah ya Allah. Untukmu 10 kali lipat." Bayangkan ikhwah, kenikmatan dunia yang begitu banyak kalau kita rasakan sekarang ikhwah. Ya, yang kita dapati dibandingkan dengan kenikmatan dunia semuanya, ya belum 0,0 sekian persen. Ini saja kita Masya Allah sudah bahagia. Kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau semuanya diberikan, semua kenikmatan itu diberikan. Dan kata Allah untuk orang yang terakhir masuk surga tadi, kata Allah, untukmu 10 kali lipat. Bayangkan ikhwah. Jadi kita lihat bagaimana itu, rombongan-rombongan yang keluar dari neraka jahanam, kemudian dia menuju surga. Belum sampai lagi dia ke sungai-sungai surga. Perjalanan itu sudah Allahu Akbar, kita bisa rasakan ikhwah. Perjalanan menuju surga itu sudah bahagianya luar biasa itu, luar biasa kebahagiaannya. Itu ikhwah. Belum lagi ke surganya itu masih perjalanan. Kita saja kalau kita diundang seseorang ke tempat yang kita senangi, di perjalanan saja kita sudah bahagia. Atau orang-orang yang senang wisata lah ikhwah ya. Wisata kalau di Medan ya daerah-daerah gunung lah, Brastagi dan seterusnya. Itu mereka yang sangat doyan dengan wisata-wisata begini ikhwah. Di perjalanan itu sudah sumringahnya luar biasa. Padahal belum sampai lagi ke tempat. Masih di perjalanan. Jangan-jangan pun besok mau pergi, malamnya sudah senyum-senyum sendiri. Saking bahagianya. Demikian ikhwah. Bagaimana kalau dia sedang menuju surga ikhwah? Gak terbayangkan oleh kita itu. Dan satu hal ikhwah. Satu hal. Sebelumnya dia di neraka. Dan dia sedang disiksa sebelumnya. Itu membuat dia bertambah bahagia luar biasa. Demikian ikhwah. Ya. Bayangkan ikhwah. Kemudian mereka sampailah ke surga. Melihat anharul jannah, yaitu sungai-sungai surga. Kemudian mereka disiram oleh penduduk surga dengan air surga. Allahu Akbar. Surga itu nanti akan ada pembahasannya, itu tanahnya bagaimana, airnya bagaimana. Demikian ikhwah, Allahu Akbar. Itu kalau masih Anda bisa membayangkannya, ketahuilah itu bukan surga. Surga itu jauh lebih daripada itu. Karena konsep surga itu sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yaitu yang enggak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak pernah terbetik dalam hati. Kalau kita bisa merasakan bagaimana bahagianya, gembiranya, sukacitanya neraka yang keluar dari neraka menuju surga, di perjalanan itu saja sudah gembiranya luar biasa. Ketahuilah ikhwah, apa yang kita bayangkan itu belum ada apa-apanya. Kegembiraan yang kita usahakan untuk kita rasakan, kita kias-kiaskan dengan kegembiraan kita sekarang, itu belum ada apa-apanya. Apalagi ketika mereka masuk ke dalam surga, gembiranya luar biasa. Gembiranya, mereka melihatnya, ya, kenikmatan yang sangat luar biasa itu, bagaimana gembiranya, apa yang kita bayangkan dalam benak kita itu belum ada apa-apanya. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah para jahannamiyun. Jadi sebutan mereka jahannamiyun, yaitu
mereka yang tinggal di neraka jahanam. Ini bukan ejekan, ikhwah. Ya, ini bukan ejekan. Ya, ini sama seperti kalau kita tinggal di Medan, Al-Maidaniyun. Nah, gitu dia. Al-Maidaniyun. Misalnya Al-Padangiyun misalnya. Artinya orang-orang yang tinggal di Medan. Al-Makki misalnya. Al-Madani. Mereka yang tinggal di Mekah. Yang tinggal di Madinah. Itu ikhwah. Jadi ini bukan ejekan. Tapi itu sebuah identitas. Karena mereka tadinya adalah penduduk neraka jahanam. Wa fi sahih aidan an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, yakhruju minan nari bisyafa'ati ka'annahum thagharir, bahwasanya orang-orang akan keluar dari neraka dengan syafaat. Dikarenakan syafaat, apakah syafaatnya Allah ataukah syafaatnya Rasulullah ataukah syafaat orang mukmin. Intinya mereka keluar dari neraka itu dengan syafaat. Ka'annahum thagharir, ka'annahum sa'arir. Mereka itu seperti sa'arir. Qultu, Jabir berkata, mas sa'arir? Ya Rasulullah, apa itu sa'arir? Qal ad-daghabis. Dia adalah ad-daghabis. Daghabis itu ikhwah, ada tumbuhan yang sebesar jari, ya. Dia awal tumbuhnya itu langsung cepat, sekitar 1 jengkal lah, ya, sejengkal. Dia warna hijau sebesar kelingking gini lah. Demikian. Dia hanya batang begitu. Kalau para pemirsa tahu yang namanya rebung, rebung itu kan anak bambu, ya. Dia kan di awal-awal muncul itu kan hanya lurus segitu aja, gitu lebih kurang. Tapi kalau rebung itu kan anak bambu itu besar. Ini hanya segini. Jadi pucuknya aja begitu, selama 1 jengkal. Itu ikhwah. Jadi kata Rasulullah, ka'annahum daghabis, itulah tanamannya. Saya nggak tahu di Indonesia itu apalah namanya. Demikian. Tapi begitu penampakannya. Dia sekitar 1 jengkal, dia batang saja yang keluar di awal-awal itu tanpa ada daun dan seterusnya. Warna hijau. Warawal Bukhari an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, yakhruju qaumun minan nar ba'dama massahum minha safa'un, bahwasanya orang-orang suatu kaum akan keluar dari api neraka setelah mereka dibakar di api neraka. Fayadkhulunal jannah, lantas mereka pun masuk ke surga. Fayusammihim ahlul jannah al-jahannamiyyin, sehingga penduduk-penduduk surga menamakan mereka al-jahannamiyin. Wa fi sahih Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an tawil, dan dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah yang panjang, fi wasfil akhirah, yang menjelaskan tentang kondisi akhirat. Apa kata beliau? Hatta idza faraghallahu minal qada'i bainal ibad, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah selesai menggelar pengadilan akhirat, wa arada ayyukhrija bi rahmatihim man arada min ahlin nar, dan Allah ingin mengeluarkan siapa yang menjadi neraka dengan rahmatnya. Amaral malaikata ayyukhriju minan nari man kana la yusyriku billahi syai'a, dengan cara Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk mengeluarkan penduduk surga yang tak pernah berbuat syirik sekalipun. Jadi ikhwah, permasalahan syirik ini yang membuat orang kekal dalam neraka. Sebanyak apapun pahalanya, kebaikannya, bangun masjid sana sini, kemudian haji umroh pulang balik, setiap umroh setahun sampai 3 kali, haji setiap tahun, santun sana santun sini, derma sana derma sini. Tapi kalau dia berbuat syirik, la haula wala quwata illa billah, habis semua ikhwah. Jangankan kita, Rasulullah saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu yang Muhammad berbuat syirik, ku hapuskan semua kebaikan-kebaikanmu. Apa ada orang yang bisa menandingi kebaikan Rasulullah SAW? Gak ada seorang pun yang bisa.
Ya. Kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita membandingkan kita dengan Rasulullah, itu sama artinya membandingkan antara bumi dengan langit. Namun begitu pun ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, namun begitu pun kita harus mengetahui bahwasanya Rasul saja diancam akan dihapus semua amalan baiknya kalau dia berbuat syirik, apalagi kita. Makanya dakwah salaf itu sangat menekankan masalah tauhid. Itu merupakan dakwah yang pertama. Dan ini bukan hanya dakwah salaf, tapi ini juga dakwah dakwah Rasulullah dan dakwah seluruh para nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Yaitu yang pertama, yaitu sebagaimana himbauan para nabi dan rasul, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairi. Wahai kaumku, sembah Allah. Kenapa kalian sembah Tuhan selain Allah? Ini merupakan prinsip dasar. Maka dakwah yang pertama ikhwah itu ya, dakwah mengajak orang-orang pada tauhid. Ini yang disebut Rasul dan dipesankan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ketika dia pergi ke Yaman. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mu'adz, kamu itu akan mendatangi kaum ahlul kitab. Maka yang pertama sekali kamu dakwahi adalah untuk kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dan Muhammad adalah Rasulullah. Itu yang pertama. Karena kalau ini bermasalah, sebanyak apapun kebaikan kita, seluas lautan manapun kebaikan kita, itu semua akan dikalikan nol, ikhwah. Ya, akan dikalikan nol. Makanya itulah sebabnya mengapa dakwah salaf itu memprioritaskan masalah tauhid terlebih dahulu. Bukan berarti fikih nggak boleh dibahas, silakan bahas fikih, bahas akhlak dan bahas semua. Tapi memang prioritas itu tauhid. Itu merupakan ciri khas dakwah Rasulullah dan dakwah seluruh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang berdakwah prinsipnya tidak selain daripada itu, ketahuilah mereka akan menuju pada kesesatan. Percuma mereka nanti melakukan banyak kebaikan, tapi dikalikan nol jika ada kesyirikan di sana. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan penduduk neraka yang tak pernah berbuat syirik, ya, yang tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Mimman aradallahu ayyarhamah, yaitu bagi orang-orang yang memang ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimma yaqul, yaitu mereka yang mengatakan la ilaha illallah. Faya'rifunahum finnari, dan mereka pun mengetahui mereka yang ada dalam neraka. Ya'rifunahum bi'athari sujud, dan mereka mengetahui dengan pengaruh bekas sujud. Kalau di sini karena bekas sujud, ya. Kalau hadis yang sebelumnya yaitu illa darul wujuh, kecuali bulatan wajah. Itulah maknanya ikhwah. Ya. Yang dimaksud dengan athar sujud bukan hanya kening. Karena memang di kening ini ada bekas sujud hitam di antaranya. Tapi apakah orang yang hitam kening berarti dia bekas sujud? Belum tentu juga, ikhwah. Ya. Belum tentu juga. Tapi umumnya orang yang keningnya hitam itu umumnya orang yang rajin sholat. Ikhwah, umumnya orang yang rajin sholat. Taib ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi yang dimaksud dengan semuanya dibakar neraka api kecuali bekas sujud, ini telah diartikan di hadis sebelumnya, itu darul wujuh, yaitu bulatan wajah. Selainnya qadim tahasu, yaitu mereka yang selainnya yaitu sudah kosong. Haramallahu ala nari an ta'kula athar sujud. Allah mengharamkan api neraka membakar bekas sujud. Fayakhrujuna minan nari wa qadim tahasyu, dan mereka pun keluar dari api neraka dalam keadaan gosong. Ya, mereka keluar dari api neraka dalam keadaan gosong. Fayusibu alaihimul ma'ul hayat, dan mereka pun disirami dengan air kehidupan. Ma'ul hayat, ini air yang disiram oleh penduduk surga. Jadi ikhwah, ternyata namanya adalah air hayat, air kehidupan kalau kita artikan. Yang nyiraminya adalah penduduk surga, karena hadis sebelumnya. Di hadis ini nggak ada disebutkan siapa yang menyiramnya. Tapi kan di sini sebutkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ahlal jannah afidhu alaihim, wahai penduduk surga, siramkan mereka.
Jadi penduduk surga lah yang memandikan mereka, menyiram air kepada penduduk neraka ini yang sudah hitam legam karena gosong. Fayusabbu alaihim ma'ul hayat, dan siramkanlah kepada mereka air kehidupan. Fayambutuna minhu, maka dia pun tumbuh kama tambutul habbatu fi hamil sail, sebagaimana biji-bijian itu kalau tumbuh di aliran air. Demikian ikhwah. Waqad warada fi katsirin min ahadits anna Allah yukhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dinarin aw nisfi dinarin aw mithqalu dzarratin minal iman. Dalam banyak hadis Allah menyebutkan bahwasanya Allah akan mengeluarkan siapapun yang dalam hatinya keimanan walaupun hanya sebesar 1 dinar atau setengah dinar, walaupun keimanannya itu seberat dzarrah. Ikhwah, dzarrah ini pada dasarnya maknanya adalah semut yang putih itu, ikhwah. Semut yang paling kecil itu dzarrah. Tapi orang-orang Arab telah menggunakan dzarrah ini yaitu partikel yang terkecil. Ya, makanya bom atom dikatakan kumbulah dzurriyyah. Kumbulah dzurriyyah. Atom. Itu kan apa? Partikel yang terkecil. Dzarrah itu menunjukkan sesuatu yang paling kecil. Demikian ikhwah. Jadi maksudnya di sini Allah akan keluarkan seorang yang keimanan walaupun hanya sebesar yang paling kecil, partikel yang paling kecil. Demikian ikhwah, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surga. Bal yukhriju aqwamun lam ya'malu khairan qattun. Bahkan akan dikeluarkan bal yukhrija aqwaman lam ya'malu khairan qattun. Bahkan Allah akan mengeluarkan kaum-kaum yang tak pernah berbuat baik sedikit pun. Wa fil hadisi Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yudkhilullahu ahlal jannati jannata. Allah akan memasukkan penduduk surga itu ke dalam surga. Wa yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dan Allah masukkan ke dalam surga itu siapa saja yang Dia kehendaki dengan rahmatnya. Wa yudkhilu ahlal nari naro. Dan Allah akan masukkan penduduk neraka itu ke dalam neraka. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman, unzuru man wajadtum fi qalbi habbatin min khardal minal iman fa akhrijuh. Setelah dimasukkan ke dalam semua dalam neraka yang memang pantas masuk neraka semua. Setelah itu Allah mengatakan, coba kalian lihat, adakah orang-orang yang dalam hatinya itu keimanan walaupun sebesar biji sawi. Maka kalau ada, keluarkan. Demikian ikhwah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi hadis Jabir bin Abdullah, dalam hadis Jabir bin Abdullah fi wurudin nar, tentang masalah masuknya ke neraka, summa tahillu syafa'ah, kemudian syafaah pun digelar, artinya mulai dibuka orang-orang yang memberikan syafaat, diizinkan orang-orang beri syafaat. Fa yashfa'una hatta yakhruja minan nari man qala la ilaha illallah, sehingga mereka pun akan memberikan syafaat dan mengeluarkan setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa ma kana fi qalbihi minal khairi mithqala sya'ir, dan semua yang pada dirinya semua orang-orang yang dalam hatinya itu memiliki kebaikan walaupun sebesar biji gandum. Wa yaj'aluna bi fana'in nar, dan orang-orang ini pun dikumpulkan di terasnya surga. Jadi belum masuk surga. Mereka dikumpulkan di teras surga atau di halaman surga. Di halaman surga punya halaman, ikhwah. Wa yaj'alu ahlul jannati yarushuna 'alaihimul ma', dan penduduk surga pun akhirnya menyirami mereka dengan air. Hatta yambutu nabata syai' fi hamil sail, sehingga mereka itu tumbuh bagaikan tumbuh-tumbuhan biji-bijian yang mekar, yang tumbuh di samping aliran air. Wa yadhhabu hiraquhu, dan gosongnya pun hilang. Ya, gosongnya pun hilang. Summa yas'alu hatta yaj'ala lahu dunya wa asyrati amthaliha ma'aha. Kemudian mereka pun Allah pun akan bertanya kepada mereka apa yang mereka minta, hingga akhirnya Allah memberikan
dunia dan seisinya, dan 10 kali lipat dunia dan seisinya. Itu ikhwah. Itulah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kalau kita lihat ikhwah rahimanallahu, dalam hadis ini kan diriwayatkan oleh Imam Muslim yang baru saja kita baca. Kalau kita lihat Sahih Muslim bab adna ahli jannah manzilatan. Dia adalah orang yang penduduk surga yang paling rendah posisinya, levelnya. Kemudian wa fi hadis Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Bahwasanya akan keluar dari api neraka siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa man kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'irah. Dan siapa saja dalam hatinya ada kebaikan walaupun beratnya hanya seberat biji gandum. Summa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa man kana fi qalbihi ma yazinu burrah. Kemudian keluar dari api neraka lagi yaitu siapa yang mengatakan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan yang mereka kebaikannya hanya sebesar biji gandum. Burrah ini gandum juga ikhwah, tapi dia lebih kecil. Ya, kalau sa'ir itu lebih besar dibandingkan kalau sa'irah itu lebih besar dibandingkan burrah. Summa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah man kana fi qalbihi minal khairi ma dzarrah. Kemudian keluar lagi dari api neraka siapa-siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan yang dalam hatinya ada kebaikan walaupun hanya sebesar semut yang paling kecil. Ini ikhwah. Wal ahadits fi hadzal katsira. Hadis-hadis seperti ini terlalu banyak. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, akhir daripada perjalanan para pendosa-pendosa muslim, ya, pendosa-pendosa muslim walaupun mereka masuk ke dalam api neraka, namun akhirnya tak seorang pun di antara mereka yang dibiarkan kekal dalam neraka. Allah akan ambil mereka dan memang kehidupan akhir mereka yang layak adalah surga karena mereka pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan keimanan yang sangat minim. Demikian ikhwah. Namun perlulah kita fahami, neraka itu ikhwah, serendah-rendahnya azab neraka itu sangat dahsyat rasanya. Jadi jangan sampai kita mendengar hadis di sini kita katakan amanlah kalau gitu buat maksiat. Toh nanti akhir-akhirnya juga masuk ke dalam surga. La haula wala quwata illa billah. Mungkin para pemirsa masih ingat azab siksaan yang paling rendah dalam neraka itu yaitu yang dia disuruh menginjak batu neraka, menggelegak kepalanya, itu yang paling ringan. Demikian ikhwah. Jadi jangan sampai kita mengatakan, oh amanlah kalau begitu, toh kita masuk neraka. Ketika di nerakanya itu bisa nggak Anda sabar? Demikian ikhwah. Ya kalaupun kita tidak bisa lewat dari neraka, gak bisa terlepas, minimal janganlah sampailah terlalu banyak, terlalu lama dalam neraka. Tapi sebaiknya itu memang gak usah masuk sama sekali. Minimal hisaban yasiro itulah, ya. Minimal hisaban yasiro. Kalau masuk ke dalam surga dan tanpa hisab, memang saingan cukup banyak, ikhwah. Karena kuotanya juga terbatas, ya. Kuotanya juga terbatas. Jadi bagaimana ikhwah? Ya kalau bisa kita seperti itu, Masya Allah, Allahu Akbar. Innahu la fawzun azim, itu merupakan kesuksesan yang sangat luar biasa. Ya minimal supaya nggak kena neraka kita ikhwah. Minimal masuklah pada kategori hisab yasiro. Tapi kalau nggak bisa juga qadarullah ma syaa fa'ala, ya sudah gimana lagi. Ya, tapi upayakanlah ikhwah. Cita-citanya itu jangan masuk neraka. Itu dia. Jangan cita-citanya amallah masuk neraka pun toh nanti masuk surga. Gak begitu, keliru ikhwah. Belum tentu kita tahan. Belum begitu kita sabar. Ya, belum tentu kita sabar. Kita kan sudah bahas bahwasanya penduduk neraka itu minta ya Malikul yaqdi alaina rabbak. Ya Allah, ya Malik, doakan kepada Allah matikan aja kita. Kita enggak tahan lagi sudah di sini. Begitu ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi demikianlah para pendosa-pendosa yang tadi yang masuk ke dalam neraka, mereka yang beriman kepada Allah, Allah akan keluarkan dia dari api neraka dan tidak akan kekal selamanya dalam neraka. Demikianlah ikhwah, para pemirsa sekalian, semoga
apa yang kita bahas bermanfaat. Naam. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas pemaparan materi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita angkat dari layanan telepon terlebih dahulu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Ismail di Laptarjaja, Bone, Sulawesi Selatan. Silakan bertanya, Pak. Saya ingin bertanya, tadi disebutkan bahwa neraka jahanam itu akhir dari pendosa-pendosa kaum muslimin itu adalah surga. Tapi dia harus masuk ke dalam neraka apabila dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya tidak sanggup masuk neraka kalaupun hanya kurang dari sedetik. Nah, pertanyaan saya sekarang, saya ini orangnya malas sholat berjamaah dan saya hanya sholat 5 waktu di rumah. Apakah saya masih mungkin mendapatkan hisab yasiro? Itu pertanyaan yang pertama. Apakah masih mungkin saya mendapatkan hisab yang mudah sementara saya hanya sholat 5 waktu di rumah kecuali sholat Jumat? Nah, pertanyaan yang kedua adalah siapa saja orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka dari pendosa-pendosa kaum muslimin? Maksudnya apakah ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka selain daripada riba dan yang lain-lainnya ini? Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ikhwah, adapun mengenai seorang muslim yang tak sholat berjamaah, hukumnya apa? Kalau dikatakan wajib, berarti kan berdosa. Tapi ikhwah rahimallahu, perlu kita ketahui bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu para ulama berbeda pendapat. Jadi di sini tidak qat'i dia. Seperti kalau Imam Ahmad mengatakan wajib ain, dan saya cenderung pada pendapat ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan seorang hamba yang buta, sahabat yang buta, dan dia minta izin pada Rasulullah untuk diizinkan untuk sholat di rumah. Dia katakan, rumah saya jauh, saya buta, tidak ada penuntun, boleh nggak saya sholat di rumah? Lantas Rasulullah mengatakan, apakah kamu mendengar suara azan? Dengar ya, Rasulullah jawabnya. Katanya, fa'ajib, kalau begitu kamu penuhi, datangi azan, datangi masjid untuk sholat berjamaah. Rasulullah juga pernah mengatakan dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, di mana sungguh aku ingin sekali menyuruh orang yang sholat, aku suruh orang untuk sholat mengimami jamaah, sementara aku dan beberapa orang pergi ke rumah-rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Untuk kubakar rumahnya. Demikian, kubakar rumahnya. Huzaifah bin Yaman pernah mengatakan bahwasanya sungguh kami dahulu itu tidaklah orang-orang yang tidak pergi ke masjid sholat berjamaah kecuali dia orang munafik dan ma'lumun nifak, yang sudah dikenal kenifakannya. Itulah dalil daripada Imam Ahmad. Adapun Imam Syafi'i mengatakan fardu, tapi fardunya fardu kifayah. Kalau sebagian ada yang melaksanakan, maka dia sudah terlepas dari yang lainnya. Imam Asy-Syaukani mengatakan malah sunnah muakkad. Kalau Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan tuh syartu sihhatis salat, syarat sahnya salat. Ala kulli hal ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Pertama, kita harus fahami dulu tentang tentang hukumnya. Kalau kita melihat bahwasanya kecenderungan hati kita itu hukumnya wajib, maka kita upayakan untuk hadir. Jangan kita lalaikan sholat di masjid. Maryam saja ketika Allah mengatakan ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah Tuhanmu, sujudlah kamu dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk.
Rukuklah kamu bersama orang, rukuk ini kan berjamaah. Dan itu di masjid. Oleh karena ikhwanallahu wa iyyakum, analisa dulu. Kalau kecenderungan kita mengatakan telah melihat hadis-hadis ini ternyata hadisnya wajib, ya sudah, jangan lalaikan, upayakan. Karena itu merupakan salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala, syiar yang penting. Apalagi ikhwah, saya yakin seorang yang pergi ke masjid pasti kualitas salatnya berbeda dengan salat di rumah. Dari sisi bacaan, dari sisi pakaian, dari sisi yang lain-lain ikhwah. Mungkin kita kalau pakaian di rumah asal-asalan, kalau kita ke masjid pakaiannya bagus, demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Jadi apakah itu jadi penyebab dia menjadi hisab yasira atau asira? Allahu a'lam bishawab, tergantung dia nanti bagaimana merojihkan. Kalaupun dikatakan dia mengatakan bahwa itu wajib, lantas apakah dengan wajib ini tapi dia langgar, lantas dia akan mendapatkan hisab asira, hisab yang mudah, sulit? Belum tentu juga ikhwah. Karena bukankah seorang mukmin yang dihisab yang mudah itu, dia disebutkan Allah, diingatkan Allah dengan dosa-dosa dia. Tapi Allah ampuni. Dan Allah berikan dia hisab yasiro. Allah maafkan sisanya. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana? Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat. I'malu wasaddidu wa qarribu. Beramallah, berusahalah, mendekatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya dengan semaksimal mungkin. Demikian. Semoga dengan kita berupaya semaksimal mungkin, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengasihani kita, walaupun kita masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semoga dengan kesungguhan kita, Allah Subhanahu wa taala kasihan dengan kita dan memberikan kita rahmatnya berdua surga dengan hisab yasiro, dengan hisab yang mudah. Kita nggak tahu itu. Makanya ikhwah, la tahkiru, janganlah kamu menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Jangan anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Karena kita nggak tahu perbuatan baik mana yang memasukkan kita ke surga. Para pemirsa ingat, seorang pelacur memberi minum seekor anjing yang kehausan. Akhirnya Allah maafkan dia. Dan Allah masukkan dia ke surga. Demikian. Mungkin kita menganggap satu yang anjing, hewan najis. Tapi ternyata itulah menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Jadi di sini ikhwah kesimpulannya, berupayalah dengan semaksimal mungkin. Berupaya mohon kepada Allah, mohon surganya. Para sahabat juga sering bertanya, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, beritahukan aku satu amalan yang dapat masukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Itu para sahabat, apalagi kita ikhwah. Maka kita harus berupaya semaksimal mungkin. Dosa, hindari. Terperosok dosa, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang tidak punya dosa pun diampuni yang lalu yang akan datang. Apa kata beliau? Inilah astaghfirullah yawma mi'ata marrah. Aku mohon ampun kepada Allah satu hari 100 kali. Itu makhluk yang tak berdosa, makhluk yang maksum, apalagi kita. Demikian ikhwah. Jadi upayakanlah berusaha dengan semaksimal mungkin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berupaya di jalan kami, mereka Allah akan mudahkan, Allah akan tunjukkan dia jalan kami. Jadi saddidu wa qarribu. Berusahalah, mendekatlah. Berusahalah, mendekatlah. Tergelincir, segeralah bertobat. Jangan tunggu hari esok. Allahu a'lam bishawab. Nah. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita bacakan dari pesan singkat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, berkaitan tentang hisab. Saya mempunyai pakaian yang masih tidak menutup aurat Ustaz, dan saya berencana ingin memberikan pakaian tersebut kepada orang lain. Apakah saya akan masih mendapatkan dosanya Ustaz jika orang tersebut yang saya beri pakaian memakainya di tempat umum Ustaz? Silahkan Ustaz. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Secara prinsip Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam ketakwaan dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau si penanya, ibu yang bertanya atau si penanya memiliki pakaian mau diberikan kepada orang lain yang pakaian tersebut pakaian membuka aurat, mungkin seperti pakaian tank top misalnya atau miniskirt misalnya,
Kalau dia asumsikan kemungkinan besar orang ini akan memakainya di luar rumah, maka jangan kasih. Jangan kasih. Karena pakaiannya pakaian kita. Kita sudah nggak kita tidak memakainya kan karena memang sudah hijrah dan tidak lagi dipakai di luar rumah. Kalau kita tahu bahwasanya dia adalah akan dipakai luar rumah, maka nggak boleh dia berikan kepada dia. Tapi kalau kita beritahu bahwasanya, kalau kita tahu dia akan dipakai di rumah misalnya atau di hadapan suami, maka kasihlah dia. Atau kita wasiatkan, saya mau menghadiahkan ini pakaian alhamdulillah masih bagus-bagus, tapi saya minta perjanjian jangan dipakai keluar rumah. Itu perjanjian. Iya kata mereka yang menerima, maka selesai. Karena al-muslimu ala syurutihim, seorang muslim sesuai dengan persyaratan yang telah dia sepakati. Demikian ikhwah. Kalau sudah seperti ini, dia akan terlepas. Jika ternyata dia lihat di luar, kok dia melanggar janji ya, maka urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memberikan persyaratan. Demikian ikhwah. Para pemirsa sekalian, rahimanallahu wa iyyakum. Saya kira itu sajalah kajian kita di pagi menjelang siang ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.